Makanya kalau saya meeting atau apapun, saya udah nggak ngomong lagi basa-basi sejak saat pengalaman itu tuh. Oh, tuh pengalaman itu buat saya nyakitin sih. Pulpen dipatahin itu nyakitin buat saya di Iya depan sih, kita ya. betul. Kalau Indonesia kan nggak mungkin. Oh iya, gimana, ya kan? Nah, mereka nggak bisa. Oke. Makanya kalau mama saya bilang, sir, I need your help. Langsung ngomong. Bla 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 bla. Dah selesai. Jadi jangan excuse me, could you help me? Alah, terlalu basa-basi. Jadi pelajaran pertama, kenapa orang banyak bisnis gagal? Karena tidak melakukan. Brand lokal sering gagal dalam global, bukan karena gramarnya, tapi karena pikiran buyer sudah membaca niat Anda. Ini teknik NLP yang bisa mengubah Cara orang luar memandang bisnis Anda. Halo Coach. Hai. Sekarang tuh kayak kita ngebahas tentang brand lokal nih Coach. Kayak gimana sih brand lokal itu tuh kayak selalu gagal gitu untuk mencapai ke go global. Nah terus tuh pertanyaannya kayak gini Coach. Kenapa sih cara memperbaikinya tuh kayak gimana Coach? Sinyal nonverbal, buyer ke perusahaannya tuh kayak apa? Oke, yang pertama gini ya, ini bukan hanya, ini yang menarik dari NLP. Jadi kalau ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus melihat culture-nya seseorang dulu. Begitu juga perusahaan luar negeri masuk ke Indonesia, dia mau invest di Indonesia, juga sama, harus melakukan yang namanya kalibrasi. Kebanyakan dari para kita, ketika kita jualan sesuatu di luar negeri, cara kita itu ketika menawarkan sesuatu masih pakai cara budaya Indonesia. Atau budaya Indonesia nggak salah, tetapi ada culture tertentu yang kelihatannya tidak cocok, yang membuat kenapa mereka akhirnya tidak tertarik dengan produk kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah ketika kita ngejual sesuatu, kita kalibrasi dulu, mereka tuh orangnya seperti apa, karakter seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Saya kasih contoh yang gampang, sederhana banget. Waktu ketika pertama kali saya kenal sama Dr. Richard Bandler di Amerika, ketika kenal orang Indonesia, ini mungkin sebelum ketemu sama Dr. Richard Bandler ya, itu saya ingat gini, contoh. Saya ke Amerika, nginep di hotel di Los Angeles. Ketika nginep di hotel Los Angeles, saya karena orang Indonesia, cara ngomongnya kan sopan santun tuh. Kan misalkan kalau ngomong kayak gini, permisi bisa bantu saya untuk apa-apa karena kondisinya gini gitu dan sebagainya. Ini yang terjadi. Waktu saya ngomong pakai bahasa Inggris, excuse me, can you help me for bla 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 bla. Apa yang terjadi? Orang tuh, sure, gue bantu. Dan dia telepon. Kebetulan saya mau ngatur travel untuk pergi, saya lupa pergi kemana ya. Grand Canyon atau apa saya lupa lah ya. Jadi setelah itu dia bikin janji, dan ternyata salah. Dia salah menafsirkan apa maksud saya. Langsung dong saya bilang, sorry sir, tadi bukan itu maksud saya. Jadi maksudnya gimana ditanya gitu kan. Ini orang hotel nih, cowok. Maksud saya gini. Tahu gak apa yang dilakukan sama dia? Dia pegang pulpen, pulpen ini dipatahin depan mata saya. Tak dipatahin, terus dibuang sama dia. Terus saya bilang, sorry, if it's bother you. No, it's okay. Dia ngomong it's okay, tapi hatinya kayak gimana gitu ya. Gue gak suka sama lu. Bener kan? Iya. Nah, kenapa? Jawabannya sederhana. Orang Indonesia kalau ngomong suka basa-basi. Orang Amerika kalau ngomong to the point. Oke, berarti tuh kayak kalau misalnya kita punya buyer luar gitu ya, investor luar. Jadi tuh kayak kita langsung ngomong to the point aja. To the point, makanya. Begitu juga ketika saya ke di Melbourne, di berbagai negara mana, kita harus paham dulu culture masing-masing kayak gimana. Yang menyebabkan, kenapa, jadi saya bisa mengerti gini ya, kenapa orang Indonesia yang memang besar di Indonesia, sampai udah besar, kemudian bekerja di luar negeri, itu mengalami challenge dibandingkan orang-orang yang dia kuliah di luar negeri, dia udah ngalamin kondisi itu, bahwa orang di Amerika nggak suka basa-basi, ngomongnya to the point. Dan ternyata saya baru ngerti, ngomong ke Dr. Richard Bandler juga gitu. Waktu ke Dr. Richard Bandler di Orlando, ketika saya ngobrol sama dia, saya minta foto.
Ya dong, kan orang hebat dong. Iya. Ya nggak saya ngomong. Dr. Richard Bender, can I take picture with you? Dia nggak suka. Dan itu ditinggal sama dia. Dia lebih suka ngomong to the point. Jadi ngomong, Dr. Richard Bender, I want to take picture with you. To the point. Oh, berarti nggak usah perlu basa-basi gitu ya? Makanya saya bilang, apalagi Anda ketemu dengan Dr. Richard Bender kan kalau buat saya ini kan kayak rektor universitas dong. Betul, betul. Coba kalau lu lakukan itu di Indonesia, diusir lu. Yes. Pasti akan dikatakan kamu nggak sopan. Nah, orang kita kan kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Ternyata karakter itu berpengaruh. Jadi makanya karakter itu ketika kita di luar negeri, kita harus melihat dulu culture-nya gimana, supaya kita ada kalibrasi ketika bicara juga to the point. Makanya kalau saya meeting atau apapun, saya udah nggak ngomong lagi basa-basi sejak saat pengalaman itu tuh. Tuh pengalaman itu buat saya nyakitin sih. Pulpen dipatahin itu nyakitin buat saya di Iya depan sih, kita ya. betul. Kalau Indonesia kan nggak mungkin. Oh iya, Iya, kayak gimana, gitu. ya kan? Betul, iya. Nah mereka nggak bisa. Oke. Makanya kalau mama saya bilang, sir, I need your help. Langsung ngomong, bla 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 bla. Dah selesai. Jadi jangan, excuse me, could you help me? Alah, terlalu basa-basi. Jadi pelajaran pertama, kenapa orang banyak bisnis gagal? Karena tidak melakukan kalibrasi. Terus sama ini yang coach nggak terlalu memahami karakter kulturnya. Betul. Jadi ya. culture-nya dia kita harus pahami. Apalagi kayak contoh kan, Richard Bender kalau jalan gayanya kayak cowboy. Bener-bener cowboy, palanya tegak, sepatunya sepatu boot tinggi, jalannya juga tegap gitu kan. Kalau orang ngeliat kayak orang sombong. Yes, pasti. Nah makanya kenapa ketika berbicara, kita harus paham dulu karakter masing-masing orang. Beda ya kalau dia datang ke Indonesia. Dia harus menyesuaikan karakternya dengan karakter kita. Kalau kita mau menawarkan sesuatu ke luar negeri, berarti apa? Betul, kayak kita harus. Kita yang harus adjust. Yang kedua, nah ini menarik. Bahasa-bahasa atau kata-kata tertentu yang banyak di Indonesia berlaku itu tidak cocok di luar negeri. Contoh misalnya, ya semoga kami bisa bantu ya. Nah itu Nggak boleh gitu coach. Kenapa itu? nggak confident. Nah itulah makanya. Kalau di Indonesia kan kategorinya kan itu oke ya. Iya masih Apalagi masuk lah. apalagi kalau kita tahu arti misalkan kalau yang kita tahu kayak misalnya insya Allah gitu ya. Iya. Insya Allah kan artinya bagus maksudnya ya. Sama dengan kayak kalau di Bali namanya astungkare gitu. Semoga Tuhan memberkati kalau mamanya ada waktu itu jalan. Tetapi itu di Amerika tidak akan kena. Karena dia anggap lo ragu. Ini dalam ngomong konteks budaya ya. Iya. Kita ngomong konteks budaya. Bukan berarti bahasa itu salah. Tidak, bahasa itu benar. Dalam konteks di Indonesia. Tetapi dalam konteks di luar negeri itu menjadi berbeda. Mereka mau orang yang firm, yakin, dan sebagainya. Berarti itu kayak kita harus sudah yakin gitu lah. Yakin. Jadi pada saat nawarin sesuatu, makanya kita bisa ngelihat kenapa orang-orang sana kelihatannya kayak sombong-sombong. Iya. Bukan sombong, karena memang gayanya mereka seperti itu. Contoh lagi, paling gampang, sederhana. Ini contoh sederhana ya. Salaman. Contoh salaman. Kalau saya adalah orang level lebih tinggi, saya salaman. Kira-kira kamu akan melakukan apa? Salaman nih. Salaman. Halo coach. Nggak begitu pasti. Pasti gimana? Gini kan? Salaman. Selamat pagi. Betul nggak? Iya. Orang kita kayak gitu kan? Iya. Ya nggak? Atau betul? Iya gini. Nggak kena. Terus itu kalau misalnya ada orang luar itu kayak gimana? Kalau orang luar negeri adalah pada saat salaman, badan mesti halo, selamat pagi saya Arif. Langsung kayak gitu ya. Kayak tadi saya pertama awal. Sedangkan orang Indonesia kan cenderung sopan santun tuh. Nah beda cerita kalau orang dari sana datang ke sini. Iya. Beda cerita. Karena dia yang harus menyesuaikan dengan culture kita. Tapi ketika kita ke mereka, mau jual apapun, kita harus memberikan value apa yang kita bisa berikan. Culture itu menjadi penting. Kita pahami culture mereka, kita lakukan sama dengan culture mereka. Nah setelah kita paham, maka kita kan lebih gampang berbicara dengan mereka. Contoh lagi. Saya negosiasi dengan orang India. Waduh, itu beda lagi. Iya, itu pasti beda ya, coach. Nah, saya pernah ngalamin ketika itu pernah nego pertama. Jadi ada orang India, dia bos di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia yang dipilih. Jadi bos besar di sana. Ketika saya ketemu dia, saya ajak ngobrol. Saya ditembak loh sama dia. Dianggap terlalu
Basa-basi. Basa-basinya kebanyakan. Ternyata mereka mau melihat bahwa lu seberapa pede, seberapa lu ini. Makanya kalau mama saya belajar ketika ketemu dengan mereka, saya mulai belajar culture-nya. Ketemu dengan orang Singapura seperti apa, ketemu dengan orang berbagai negara. Itu yang harus kita pahami dulu. Pahami pertama adalah culture-nya tadi. Ya. Kayak contoh kalimat sederhana yang mengubah persepsi dari supplier kecil menjadi mitra strategis. Itu gimana, Coach? Paling gampang adalah kita balik lagi ya. Yang paling penting pada saat kita ngobrol sama mereka, kita menunjukkan apa nilai-nilai kelebihan produk kita. Apa keunggulan produk kita. Itu yang kita bahas. Jadi pada saat berbicara mereka mengenai produk kita, saya paling gampang kayak gini contoh. Yang saya pahami ya, Jepang, ketika dia menawarkan sesuatu, dia akan menceritakan filosofinya. Mengenai filosofi, mengenai produk tertentu. Nah, filosofi itulah yang disebut sebagai storytelling. Saya kasih contoh, satu contoh ya. Ini saya lupa, Sony, misalnya Sony. Sony itu cerita bahwa dulu perusahaan dia perusahaan apa, dia menjadi perusahaan apa, karena dia peduli mengenai kualitas dan sebagainya. Nah, itu yang diceritakan. Contoh lagi, produk Cina. Ini produk Haier misalnya. Haier itu adalah teknologi Jerman. Produknya itu dijaga kualitasnya. Kalau barangnya begitu rusak, itu pernah dihancurkan. Satu gudang dihancurkan. Dihancurkan begitu aja, Coach? Dihancurkan gitu aja. Ketika saya cerita itu, orang kan lihat, wah, berarti orang ini jaga kualitas ya. Iya, betul. Itu maksudnya. Nah, tugas kita sama. Apa yang kita bawa, kenapa kita begitu cinta sama produk kita? Oh, produk saya adalah produk kopi dari Tanah Toraja. Tanah Toraja ditanam dengan cara yang apa, tanahnya seperti apa, yang membuat flavornya seperti apa, dan produk ini bisa Anda nikmati dan rasanya selalu konsisten. Nah, itu yang dia pelajari. Kenapa kalimat konsisten menjadi penting? Karena di berbagai negara, contoh kayak Starbucks. Kamu minum Starbucks dimanapun, rasa tetap sama kopinya. Iya, betul, sama. Nah, itulah yang dijual orang luar negeri. Orang luar negeri berbicara mengenai konsistensi. Kualitasnya. No, konsistensi rasa. Oh iya. Kalau kualitas semua produk berkualitas, tapi konsistensinya yang jadi problem. Betul. Makanya itu yang mesti kita pahami. Orang ini pedulinya apa? Oh, konsisten. Ya udah kita ngomong tentang konsisten. Jadi tugas saya adalah sebelum ngobrol, saya akan nanyakan dulu kriteria value dia. Saya nanya, supaya saya mengerti tentang Anda, untuk produk yang akan saya tawarkan kepada Anda, apa yang paling penting buat Anda? Misalnya dia ngomong, yang paling penting buat saya rasanya konsisten. Rasanya kayak karamel, dark chocolate dan sebagainya. Oke, udah. Itu aja yang saya jelas. Misal, saya mau partner yang bisa menyediakan 10 ton setiap tahunnya. Misalkan seperti itu. Gua ngomong, oke Pak, berdasarkan yang Bapak minta tadi, kami punya produk yang bisa menjaga konsistensi itu sama terus-menerus. Dan rasanya dark chocolate seperti Bapak inginkan. Dan kami bisa supply sebanyak 10 ton setiap tahunnya, dan kita bisa long lasting kerjasama, dan nanti mungkin kalau setelah cocok, kita bisa menawarkan produk-produk lainnya. Beda nggak kayaknya? Iya. Beda dong kalau mama kita tidak tahu apa faktor keputusan dia dalam membeli. Berarti kayak nggak nemuin apa-apa gitu ya, Coach. Oke, berarti tuh kayak sebelum, jadi kayak kita jadi supplier kecil, terus sebelum ingin menjadi besar, jadi besar, itu kayak kita harus konsisten dulu nih dengan apa yang kita miliki. Tergantung si orang itu mintanya apa. Kalau orang itu mintanya konsisten, ya kita tawarin konsisten. Kalau misalnya dia pengen kayak kualitas, berarti kita harus mikirin kualitas. Iya, tergantung kualitas apa yang dia mau. Karena kualitas itu kan artinya beragam ya. Jadi kualitasnya kualitas apa? Jadi kita sesuaikan dulu dengan kebutuhannya apa, itu yang kita kejar. Oke, berarti kayak kita harus mematiin apa yang dia butuhkan lah ya, Coach. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini tentang brand lokal yang yang sering banget gagal di Go Global. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Adela. Dan saya Coach Anton. Saya punya banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.